masih merasakan nikmat sehat, alhamdulillah. Dan juga kita doakan saudara kita yang diberikan ujian dan cobaan dengan sakitnya, mudah-mudahan mereka sabar, mudah-mudahan mereka lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini ada yang menghidupkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan batas masing-masing umurnya. Ada yang di perut sudah meninggal, ada yang baru lahir meninggal, ada yang masih kecil meninggal, lucu-lucunya meninggal, dewasa meninggal, dan seterusnya sesuai dengan batas umurnya masing-masing. Itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Memang yang namanya kematian ada kadang-kadang bisa diketahui sebab musababnya, terkadang dengan sakit, terkadang juga tidak sakit. Kalau sudah waktunya ya sudah. Saudaraku yang bukan Allah subhanahu, yang terpenting bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentu makanan kita yang halal saja, yang haram tidak. Ambil rezeki dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, dengan cara yang halal, sehingga rezeki tersebut berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kehidupan ini bermacam-macam ujian dan cobaannya. Ada yang diuji dicoba dengan hartanya, ada melimpah, ada sedang, ada pas, ada kurang, ada silih berganti. Allah yang memberikan rezeki, ya masing-masing sudah ada, tinggal mengambil. Mari kita ambil dengan cara yang halal, kita berlindung, kita berdoa semoga rezeki kita berkah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ada terkadang kita ujian dan cobaan dengan apa? Dengan jabatan, ya, bermacam-macam jabatan. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang punya jabatan tinggi, ada yang tidak punya jabatan. Semuanya itu adalah karunia Allah untuk ujian, untuk bahan cobaan. Kalau bersyukur akan ditambah dan berkah itu jabatannya. Tetapi kalau kufur, melanggar agama, tidak berkah, panjang urusannya. Tidak hanya di dunia mensengsarakan yang lainnya, tapi nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan itu adalah amanat yang harus dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan sesuai dengan hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan jobnya, sesuai dengan fungsinya. Bapak-bapak ibu Allah semua, oleh karena itu kita jangan sampai iri hati, sakit hati, yang terkadang tidak suka karena mungkin keluarganya, mungkin saudaranya, mungkin temannya, mungkin yang lain-lainnya. Kembali lagi, jabatan itu adalah amanat yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kemudian. Mungkin di dunia hadirin Allah subhanahu wa ta'ala akan juga kelihatan balasannya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga ujian dan cobaan dengan ilmu. Banyak yang diberikan oleh ilmu kita, Masya Allah, alhamdulillah. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertambah bertakwa dengan ibadahnya, dengan amal solehnya. Ilmu sampaikan dengan jujur, yang halal halal, yang haram haram. Jangan sampai halal bilang haram, haram bilang halal. Mari kita sampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata baginda Rasul, dariku sampaikan
Ini jalan surga, lewatin. Ini jalan neraka, jangan. Yang halal kita ambil, yang haram jangan. Sekali lagi, semakin tambah ilmunya semestinya semakin bijaksana. Semakin tambah ilmunya membela yang benar, bukan bela yang bayar yang salah. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat, tidak berguna, khusus untuk dirinya, khusus juga untuk keluarganya, untuk tetangganya, masa bahkan bangsanya yang sama-sama kita cintai ini. Hadirin Allah subhanahu. Oleh karena itu para alim ulama, alhamdulillah masih ada para alim ulama yang memberikan penerang hati kepada kita, yang menjelaskan, yang menunjukkan ini loh jalan yang halal ambil, ini jalan haram jangan. Kalau ada perbedaan pendapat ulama, ya sudah kita saling menghormat. Jangan sampai saling mencaci, saling memaki antara pengikutnya, jangan saudaraku. Kita ini bangsa Indonesia yang harus kita sama-sama cinta tanah air kita, jangan sampai kita mau diadu domba oleh para penjajah, oleh para pengkhianat bangsa. Hadirin hadirat bukan Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita jangan sampai punya iri hati, sakit hati yang dimana Allah berikan karunia kepada masing-masing. Berbahaya orang yang sakit hati. Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah olehmu rasa iri hati karena harta, karena jabatan dan lainnya. Saudaraku yang bukan Allah, iri hati agar supaya hilang kemudian kembali kepadanya, jangan saudaraku. Karena masing-masing itu adalah ada rezekinya masing-masing. Semestinya kita senang, keluarga kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita senang, bertambah rezekinya senang, tambah jabatan senang kita. Itulah orang-orang yang beriman semestinya harus begitu. Tapi kalau sakit hati, nggak suka, naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya apa? Karena apa? Sesungguhnya iri hati itu dapat menghilangkan, dapat meniadakan, dapat memusnahkan apa? Kebaikan akan hilang, pahala kebaikan akan hilang. Sebagaimana api membakar kayu, hilang hangus. Naudzubillah min. Dan oleh karena itu mari kita jaga hati kita, jangan sampai punya iri hati, jangan sampai sakit hati. Dan sekali lagi amanatnya masing-masing yang harus patut kita syukuri masing-masing. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan daripada mempunyai iri hati atau sakit hati. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang qanaah, dan kita bersyukur, sabar atas pertolongan Allah, dan kita terus menerus memohon kepada Allah agar Tuhan menjadi orang-orang yang ikhlas beribadah, ikhlas beramal saleh, ikhlas menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar karena Allah. Amin 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 ya rabbal